Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Mustafa dengan NIM G11200026 dan rekan saya Langga Putra RS dengan NIM G11200044 dan Irfan Aditya dengan NIM G11200055 akan mengerjakan soal dari testing dan implementasi sistem, yaitu mengenai tugas flow graph dan tugas cyclomatic complexity. Soal pertama dan soal kedua yaitu buatlah flowchart dan buatlah flow graph-nya. Sebelum membuat flowchart dan flow graph, kita pahami terlebih dahulu struktur kodenya. Di baris 34 sampai 36 adalah variabel input. Ada variabel skor, yaitu untuk menyimpan skor dari mahasiswa, dan ada variabel prodi untuk menyimpan prodi dari mahasiswa, dan ada variabel NIM untuk menyimpan NIM dari mahasiswa. Dan baris ke-37 sampai 59 adalah pengkondisian. Jika skor lebih dari 80 dan kurang dari 100, maka akan memperoleh skor A. Jika tidak terpenuhi kondisinya, akan membuat pengkondisian lagi. Jika skor lebih dari 70 dan skor kurang dari 80, akan memperoleh nilai B. Jika kondisinya tidak terpenuhi lagi, akan membuat pengkondisian lagi. Itu jika skor lebih dari 55 dan kurang dari 70, akan memperoleh C. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka akan membuat pengkondisian lagi. Jika skor lebih dari 40 dan kurang dari 55, akan memperoleh kondisi C. Jika tidak, akan memperoleh nilai E. Setelah kita pahami struktur kode, kemudian kita bisa membuat flowchart dan flow graph-nya. Nah, apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram alur, di mana diagram tersebut berisikan langkah atau proses untuk mengoperasikan sebuah program. Umumnya, langkah-langkah atau proses yang terjadi akan dituliskan dalam diagram alur dengan garis atau anak panah sebagai penghubung dari tiap langkahnya. Di sebelah kanan merupakan gambaran flowchart dari struktur kode yang sudah kita bedah tadi. Jika kondisinya terpenuhi, maka akan mengeprint skor A. Jika tidak terpenuhi, maka akan membuat pengkondisian lagi sampai dengan kondisi terpenuhi. Setelah kita membuat flowchart seperti ini, kemudian kita membuat flow graph. Nah, apa bedanya flowchart dan flow graph? Dalam flow graph, kita tuliskan notasi dengan graph. Bedanya, setiap statement dari flow graph kita tulis menggunakan node, dan untuk alirannya kita tuliskan dengan edge. Flow graph secara harfiah yaitu menggambarkan struktur kontrol dari kode program yang diuji. Lingkaran pada flow graph mempresentasikan suatu statement prosedural, sedangkan anak panah pada gambar mempresentasikan aliran kontrol. Di sini ada 10 node dan 14 edge, di mana node ini menggambarkan setiap proses, setiap statement yang ada di dalam struktur kode. Yang dari lingkaran biru ini merupakan decision atau pengkondisian dari flowchart-nya tadi ya. Di sini setelah kita bikin flow graph, maka kita akan membuat penghitungan dari jalur independen dan atau FG-nya menggunakan kedua cara yang ada. Untuk menghitung akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langga Putra dengan NIM G111200044. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3, yaitu tuliskan perhitungan dari jalur independence V dalam kurung G menggunakan kedua cara yang ada. Untuk menentukan perhitungan jalur independent V dalam kurung G, itu sudah tersedia yang namanya cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity ini adalah salah satu software metrik kompleksitas logika dari sebuah program dengan rumus V dalam kurung G sama dengan E dikurang N plus 2. E ini adalah total jumlah edge sama dengan 14. Setiap edge penghubung node. Dalam arti, angka 14 ini diperoleh dari edge penghubung node yang kita bisa lihat dari struktur flow graph ini. Selanjutnya, E dikurang N. N ini adalah total jumlah node sama dengan 10. Termasuk node yang ada kodenya dan node penghubung percabangan. Maka, nilai dari E dikurang N plus 2 ialah E 14, N-nya 10 plus 2. Maka menghasilkan nilai angka 6. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang perhitungan jalur independence cyclomatic complexity. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Aditya dengan NIM G111.20.0055. Dan saya ingin menjelaskan tentang jalur-jalur flow graph. Dan di sini kami mempunyai jalur independen sampai dengan 5 jalur. Gimana sih cara-caranya agar kita mengetahui jalur 1 itu apa saja angkanya? Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang flow graph dulu ya. Flow graph menggambarkan suatu struktur kontrol dari kode program yang diuji. Lingkaran pada flow graph mempresentasikan suatu statement prosedural, sedangkan anak panah pada gambar mempresentasikan aliran kontrol. Nah, jadi yaitu P1 jalurnya ada 1, 2, dan 3. Sedangkan jalur yang kedua dengan jalur ke bawah ya. Habis itu angka huruf L, seperti angka huruf L. Jalur 2-nya terdiri dari 1, 2, 4, dan 5. Tidak habis. Selanjutnya jalur 3 memiliki 1, 2, 4, 6, dan 7. Tidak habis juga. Cukup sampai di nomor 7. Dan P4-nya terdiri dari 1, 2, 4, 6, 8, dan 9. Tidak habis. Cukup sampai di angka nomor 9. Dan sedangkan jalur 5-nya yaitu 1, 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, itulah dari flow graph kami memiliki 5 jalur. P1 terdiri 1, 2, 3, P2 terdiri 1, 2, 4, 5, P3 terdiri 1, 2, 4, 6, 7, P4 1, 2, 4, 6, 8, dan 9. Dan P5 ini, P5 nya terdiri dari 1, 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.